seperti Engkau. Sungguh ku bangga, Yesus, atas. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam sudah menunjukkan tepat pukul 7 malam. Itu artinya kita akan mulai PRT ya, itulah namanya ya. Kalau biasa disebut PRT, sok mangga dibilang PRT, disebut sebutan barunya Persekutuan Tengah Minggu, sok masuk juga Persekutuan Tengah Minggu, atau juga ya paling gampang kita sebut saja kegiatan Rabu Inspiratif kita pada kesempatan edisi malam hari ini, yaitu Rabu 11 Maret 2026 gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudari, sebelum kita melangkah lebih jauh di mana tema persekutuan kita pada malam hari ini yaitu berselisih atau bersinergi dengan bacaan Alkitab yang diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Kita akan mengangkat pujian pembuka kita, di mana pujian pembuka kita diambil dari Kidung Jemaat 161 yang berjudul Segala Kemuliaan. Kidung Jemaat 161 akan menjadi pujian pembuka kita, mengawali persekutuan tengah minggu kita di edisi minggu ini. Ya, awali persekutuan kita pada malam hari ini, sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, kita akan berdoa, dan edisi doa buka kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bu Marcel. Silakan Bu Marcel untuk doa buka. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Sebagaimana pujian kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan penyertaan-Mu dari pagi, siang sampai malam ini dalam beraktivitas kami Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami. Kami sungguh bangga punya Bapa seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami bersekutu walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami lewat online
online ini kami datang padamu Yesus. Kami mau menyatukan hati kami dan pikiran kami. Sejenak mau mengaku, mau berserah padamu. Serta saat ini kami akan ditenangkan oleh pembacaan firman-Mu Tuhan. Urapilah Pak Pendeta Samuel yang akan membawakan firman saat ini. Supaya apa yang beliau paparkan boleh kami mengerti hanya karena Roh Kudus-Mu sendiri yang berkuasa dalam kami. Maka Tuhan, ini kami dengan kesiapan seluruh hati, pikiran, dan jiwa kami yang sebentar akan menerima makanan rohani dari Pak Pendeta. Urapi Pendeta Samuel supaya apa yang diperkatakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marcel. Baik, Bapak Ibu Saudari, kita akan bersama pada kesempatan malam hari ini membaca bagian firman Tuhan, di mana bacaan Alkitab kita diambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5 hingga 11. Ya. Filipi 2 ayat 5 hingga 11 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya sekedar membaca namun juga merenungkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dan shalom bagi kita semua. Bicara tentang tema kita malam hari ini yaitu berselisih atau bersinergi, ada sebuah fakta yang menarik kalau kita bicara perselisihan atau bicara tentang sinergi. Di mana saya mungkin beberapa saat yang lalu atau beberapa menit yang lalu, enggak juga sih, jam lah kurang lebih tadi pagi gitu ya, saya mendengar sebuah curahan hati dari seorang anak muda, gitu ya. Masih muda lah anaknya, gitu ya. Dia bercerita bahwa kakeknya itu pernah ngomong begini, kehidupan pernikahan. Ini kakeknya orang itu, gitu ya, yang ngomong, bukan saya loh yang ngomong ya. Kakeknya orang itu mengatakan begini, kehidupan pernikahan hanya nyaman dijalani itu 3 bulan. Lebih daripada 3 bulan itu sudah ya sudahlah, gitu ya. Sudahlah. Dia bertanya di belakangnya, benarkah demikian Pak Pendeta? Itu saya sebentar berpikir tuh, gitu ya, mikir saya. Ini maksud pertanyaannya mau diarahkan kemana nih? Selebih berpikir apa arah jawabannya mau dibawa kemana? Gitu ya. Bukan karena belum ada pengalaman, tapi itu sebenarnya pertanyaan yang membuka sebuah cakrawala luas tentang bagaimana hidup berdampingan dengan orang lain. Karena apa? Yang namanya pernikahan itu tidak hanya bicara soal pertalian antara 2 orang. Tapi Bapak Ibu Saudari, yang disatukan adalah juga apa? Yaitu keluarga yang berbeda. Makanya ketika berbicara pernikahan, salah satu representasi yang juga tepat adalah bagaimana kita di gereja dipersatukan oleh Allah. Dan juga hal-hal yang lainnya. Dan ketika saya mencoba bertanya, Kak, mohon maaf, dasar dari ungkapan itu ditanya nggak, Kak? Waduh, mohon maaf, karena itu adalah kakek saya nggak berani mengcounter Pak Pendeta. Oke.
Saya pun bilang begini, kalau memang kita melihat atau bahkan memandang kehidupan pernikahan itu sebagai beban, hanya menikmati perselisihannya saja, ya mungkin 3 bulan kita sudah bohwat gitu ya. Saya kalau bicara 3 bulan Bapak Ibu itu teringat kepada pengalaman di kampus, soalnya di kampus saya kan orangnya sedikit gitu ya, ketemu mahasiswa baru senengnya tuh cuma 3 bulan, sisanya mah udah alah dia mah orang udah kemarin lagi gitu ya, karena mahasiswanya nggak banyak. Saya bilang begitu, bahwa kalau kita melihat itu sebagai beban dan kita tidak hanya melihat dari satu aspek yaitu perselisihannya, bahwa banyak hal yang memang tidak bisa dijembatani, karena balik lagi walaupun katanya hobinya sama tapi kan orangnya beda ya Bapak Ibu Saudara, itu ya hanya akan 3 bulan saja nih. Tapi kalau kita melihat bahwa itu adalah kesempatan untuk bersinergi, untuk memandang pernikahan bukan sebagai sebuah tuntutan hidup, tetapi sebagai cara bagaimana kita merespons kasih Allah lewat menerima orang yang berbeda dengan kita. Nah, mungkin 3 bulan itu hanya kita lihat sebagai ujian yang akan terus berulang dalam kehidupan kita, tetapi semakin memantapkan dan semakin memperkuat sinergi kita. Nah, ini yang juga kemudian dipaparkan dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam bacaan Filipi kalau kita lihat, ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika di dalam penjara. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Itu nggak boleh dipotong Bapak Ibu, itu satu kalimat rangkaian panjang, 5-8. Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang hendak Paulus katakan kepada jemaat di Filipi sebagai surat korespondensi Bapak Ibu Saudara-saudari, maka Paulus mendapatkan curahan hati. Pertanyaan kurang lebih kayak saya tadi itu ya. Pertanyaan dari jemaat Filipi tentang kehidupan jemaat di sana. Bahwa ada, kalau kita lihat di ayat 1 sampai dengan 4, ada orang-orang yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ada pihak-pihak yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Tidak memprioritaskan Allah, tetapi memprioritaskan pengaruhnya sendiri. Nah, di dalam bagian inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Paulus mengajak orang-orang yang seperti itu dan juga umat yang lain yang tidak terpapar tapi berpotensi seperti itu juga, untuk apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu, emang pikiran dan perasaan apa sih yang terdapat dalam Kristus Yesus? Kalau kita mengingat doa Yesus di Taman Getsemani, atau bahkan doa Yesus di dalam Injil Yohanes, jelas di situ Tuhan Yesus mengatakan apa? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 tuh. Makanya, itu bukan doa Yesus. Di doa Yesus istilahnya dia bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, dan kiranya orang-orang yang diberikan ini boleh mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan juga. Tapi kalau kita lihat di Yohanes 14 ya, yang dimana itu adalah soal di mana Yesus menerangkan bahwa dia akan pergi untuk menyediakan tempat. Tujuannya apa? Supaya di mana aku pun berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kalau TB2, kamu tahu jalannya. TB lama, kamu tahu jalan ke situ. Berarti apa? Yang ada di dalam hati dan pikiran Kristus Yesus itu adalah soal bagaimana bisa merestorasi kondisi kehidupan antara Allah dengan manusia yang tidak berjarak. Sama seperti di Taman Eden dulu ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Oleh karenanya Yesus rela menerima penugasan dari Allah.
dengan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. 100% manusia. Merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Sebuah tindakan pengosongan diri yang tidak memandang bahwa dirinya adalah yang utama dan terutama, padahal dia yang memang yang paling utama. Tidak memandang kesetaraan dengan Allah sebagai yang harus dipertahankan. Apakah Yesus bisa mempertahankan ego dengan tidak turun ke dalam dunia? Bisa jawabannya. Saya selalu berulang kali mengatakan bisa. Karena apa? Allah adalah Allah. Allah adalah sosok yang berdaulat. Dan dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Kalau ada orang yang mengatakan nggak bisa, nah berarti itu dia menggugurkan keilahian Allah, kemahakuasaan Allah digugurkan. Karena apa? Dari yang harusnya serba bisa, jadi nggak bisa. Maha kuasa itu kan serba bisa, serba segalanya. Kalau dikatakan Allah nggak bisa itu kalau nggak turun, wah itu berarti sudah yang namanya menghilangkan kemahakuasaan Allah. Karena apa? Allah jadi tidak bisa. Sebenarnya Allah bisa. Allah bisa tidak mengindahkan manusia. Allah bisa membumi hanguskan manusia, membuat ciptaan yang baru. Seperti yang dia lakukan di air bah itu, cuman dia sisakan Nuh. Bisa dia melakukan seperti itu lagi. Tapi apa? Kalau di Yohanes 3, karena kasihnya yang begitu besar, dia tidak rela melakukan itu. Dia tidak sampai hati. Dia tidak tega untuk melihat dunia yang ia ciptakan, dia hancurkan. Hanya untuk kepentingannya. Makanya di sini Yesus Kristus yang memandang kesetaraan dengan Allah bukan sebagai milik yang harus dipertahankan, dia rela melepas itu. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, Paulus itu mengajak apa? Di bagian sampai ayat 8 itu mengajak umat yang memandang status, yang memandang kepentingan, yang memandang posisi, yang memandang bahwa dirinya adalah segalanya, diajak untuk melepaskan itu semua. Karena apa? Tuhan aja yang punya segalanya melepaskan itu. Ya kamu apa? Kamu udahlah apa yang ada padamu, kesehatan, kekayaan, dan juga sukacita, itu semua titipan Tuhan, bukan punyamu sendiri. Masih memandang itu sebagai yang utama dan tidak boleh dilepaskan. Ya kamu maunya gimana? Itu sebuah kritik Paulus yang disampaikan secara elit, yang mengatakan bahwa kalau Tuhan aja melepaskan kepentingan, ngapain kamu mempertahankan hal-hal yang semua itu menciderai kebersamaan di dalam pelayanan? Ngapain kamu harus ngotot? Oh ya kalau memang jumlahnya segini kita penuhin saja kuotanya. Ya kalau memang istilahnya apa namanya programnya harus keluar, ya kita bikin aja ininya supaya keluar anggarannya. Ya enggak gitu. Tuhan aja tidak memandang kekayaannya yang luar biasa, kemahakuasaan yang begitu besar, bukan sebagai yang utama. Di dalam bagian ini, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk melepaskan keutamaan diri. Karena apa? Yang harusnya terutama itu adalah Tuhan. Yang harusnya makin besar, harusnya makin berkuasa, yang harusnya menjadi yang terutama di dalam hidup itu adalah Tuhan, bukan kita. Dia yang harus makin besar, kita yang harus makin berkurang. Yohanes 3 ayat 30. Di dalam bagian inilah Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk melepaskan itu semua. Karena apa? Pelepasan itulah yang membuat jemaat di Filipi bisa saling bersinergi satu dengan yang lain. Maka di ayat 9, mulai dari ayat 9 sampai dengan 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit, yang di atas bumi, dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah.
Di sini Paulus menerangkan dampak dari apa yang kita dapat ketika kita melepaskan keutamaan diri. Ketika kita tidak menjadikan diri kita sebagai prioritas, tapi menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Yaitu apa? Tuhan yang akan meninggikan kita. Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Karena kita tidak memandang lagi keutamaan diri sebagai yang utama dan yang harus dipertahankan. Melainkan benar-benar seperti Ayub yang berani mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Melalui bagian ini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi adalah jalan untuk bersinergi harus diawali dengan pelepasan diri. Kalau kita masih mempertahankan ego, kalau kita masih mempertahankan kemauan kita, kalau kita masih mempertahankan pola pikir kita yang kuno, kudet itu, kalau kita masih mempertahankan teknis di atas prinsip, jangan balik ya Bapak Ibu, yang harus dipertahankan kan prinsip, bukan teknis. Teknis bisa berubah, prinsip yang harus utama. Prinsipnya memuliakan Tuhan, teknisnya bisa banyak. Jangan teknis jadi prinsip, prinsip jadi teknis. Keboleh. Yang dipertahankan adalah prinsip, teknis bisa berubah. Mempertahankan teknis ketimbang prinsip, bahkan jadi orang yang permisif, akhirnya udahlah, toh ini kan kesempatan pergi melihat dunia luar, udahlah, cuman setahun sekali, udahlah, dan seterusnya. Itu justru apa? Bukan menjadi jalan sendiri. Kalau kita masih mempertahankan itu semua, maka kita nggak akan bisa bersinergi. Karena apa? Yang kita pertahankan adalah egoisme. Sebuah studi Bapak Ibu Saudari mengatakan bahwa pernikahan retak bukan karena semata-mata kehadiran orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan seterusnya. Pak, bukannya cukup orang ketiga? Siapa bilang? Kalau pernikahan dua, orang ketiga lahir, itu kan anak orang ketiga. Terus, Pak, konotasinya nggak gitu. Maksudnya, pria idaman lain dan atau wanita idaman lain. Itu orang kelima dan keempat. Karena dua, anaknya baru satu. Enggak Pak, maksudnya orang tua, keluarga. Oh itu lebih banyak lagi. Itu bisa orang ke-100. Pecahnya atau retaknya atau hancurnya relasi pernikahan tidak hanya disebabkan oleh kehadiran pihak eksternal. Tapi studi itu mengatakan bahwa rusaknya hubungan pernikahan itu terjadi karena motivasi yang tidak matang. Apa motivasi yang tidak matang? Ketika orang itu masih memandang keutamaan diri, masih mempertahankan ego pribadi, masih memperjuangkan kemauan mandiri mereka dalam kehidupan yang harusnya sudah bersinergi. Contohnya apa? Ya, kita mungkin pernah dengar Bapak Ibu Saudari di dalam yang namanya teori parenting, ya, ada istilah di mana orang tua itu memaksakan kehendaknya. Karena dia nggak bisa jadi sesuatu, maka dia paksakan cita-cita itu kepada anaknya. Anaknya harus jadi itu. Atau parahnya, ini sempat diadopsi jadi serial di televisi gitu ya. Itu serialnya memang serial penyelidikan gitu. Serial di televisi saya nonton, kalau nggak salah judulnya apa gitu, saya lupa. Bagus banget serial di Amerika. Jadi saking obsesifnya orang itu, ini ada orang tua gitu ya, dua papa, ayah dengan ibu menikah, mereka punya anak. Nah, anaknya itu berulang lah, meninggal gitu ya, karena satu dan lain hal. Adopsilah yang orang yang kurang lebih mirip-mirip dengan anaknya. Tapi dimodifikasi orang yang diadopsi ini supaya mirip, identik dengan ini, termasuk sampai urusan penyakit-penyakitnya dimodifikasi, catatan medisnya itu dibawa ke situ. Dan itu ternyata memang beneran ada kejadian seperti itu. Gitu ya. Karena apa? Obsesi terhadap orang yang lama. Nah itu kan berarti apa? Mereka tidak siap untuk melepaskan ego pribadi. Justru itu menimbulkan perselisihan. Banyak pernikahan-pernikahan, termasuk pernikahan Kristen, yang rusak gara-gara ego pribadi. Tidak memandang bahwa kehidupan pernikahan adalah kesempatan untuk bersinergi. Kesempatan untuk merespon
Respons kasih Allah yang telah diberikan pada kita dengan apa? Menerima sesama yang berbeda. Kesempatan untuk belajar orang yang lain. Banyak motivasi-motivasi pernikahan dilakukan karena apa? Satu, umur. Dua, apa? Saingan. Yang ketiga, tuntutan orang tua. Nah itu, hati-hati. Jangan-jangan kita salah satu daripada pelaku. Hegemoni ini harus diberhentikan. Karena apa? Motivasi ketika kita menikah tidak hanya bicara soal antar ini ya, tapi ketika kita juga berkomitmen dalam kehidupan pelayanan, itu harusnya adalah untuk bersinergi, merespons kasih Allah dengan menerima sesama. Sama dalam kehidupan persekutuan kita. Nah inilah poin penting yang diangkat oleh Paulus melalui tema perenungan kita hari ini. Berselisih atau bersinergi. Menjadi sebuah momen di mana kita diajak untuk memeriksa kembali, sama seperti jemaat di Filipi, untuk memeriksa motivasi diri kita. Apakah kehidupan pelayanan kita baik di tengah keluarga, dengan pasangan, dengan orang tua, anak-anak, di tengah masyarakat, dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar, di tengah gereja, dengan rekan-rekan sepelayanan, sepersekutuan, dan juga dimanapun Tuhan menempatkan kita. Apakah motivasi kita untuk terlibat dalam pelayanan itu masih untuk mementingkan diri sendiri? Atau sebenarnya kita itu motivasi yang memang merespons kasih Tuhan dengan menerima orang-orang yang memang Tuhan hadirkan dengan segala keunikannya. Melalui materi ini kita diajak untuk apa? Untuk mengubah motivasi kita yang tadinya mementingkan diri sendiri menjadi akar perselisihan baik dalam rumah tangga, gereja, maupun juga di masyarakat, dengan motivasi untuk mementingkan sinergi. Dengan cara apa? Menaruh hati dan pikiran kita, serta perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus dalam diri kita. Supaya semua menjadi satu. Sama seperti aku dan engkau adalah satu. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan? Sebagai yang utama, bukan kita yang utama, tapi Tuhan yang utama. Bagaimana kita mewujudkan kerajaan Allah lewat pikiran, perkataan, perbuatan kita yang meneduhkan, bukan memicu pertentangan, bukan memicu konflik, atau bahkan ngorek-ngorek dendam lama, tapi bagaimana kita mengarahkan hidup kita secara utuh, memandang Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada beberapa hal yang bisa kita aplikasikan agar hidup kita dalam persekutuan, dalam kehidupan pernikahan bisa semakin bersinergi. Bukan hanya merasakan 3 bulan pertama baik di gereja, baik di pelayanan, baik di rumah tangga, baik di masyarakat. 3 bulan hanya enaknya cuma 3 bulan, tapi benar-benar manisnya itu terus berasa sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita pulang. Bagaimana cara? Yang pertama pasti Bapak Ibu Saudari adalah dengan bagaimana kita mengidentifikasi ego pribadi kita dan mengurangi itu. Ketika kita sudah berkomitmen menjadi pengikut Kristus, maka itu adalah panggilan untuk mengurangi ego pribadi. Karena apa? Seperti lagu sekolah minggu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nah, Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Itu motivasi kita. Ku harus makin bertambah, dia harus makin berkurang. Pengennya kita yang makin bertambah, Bapak Ibu Saudari ya. Tapi apa? Jelas sebagai umat Kristen yang berkomitmen menjadi pengikut serta menjadi hamba Kristus yang diangkat olehnya menjadi sahabat, motivasi kita adalah bagaimana caranya mengarahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, mengurangi ego kita, dan membuat dia benar-benar menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Setelah kita mengidentifikasi dan mengurangi, maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu Saudari, dengan tidak jemu-jemu terus menggali dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah ingin kita seperti di Taman Eden, tidak ada lagi jarak. Cuma apa? Manusianya aja yang kadang bikin jarak. Udah dibilang kagak boleh makan itu buah di tengah, dimakan.
Bukan cuma satu orang yang makan, dua-duanya yang makan. Padahal harusnya ada benteng pertahanan terakhir yang menahan serangan itu. Tapi apa? Backnya juga, udahlah nyerang aja kita ke depan. Ya, kipernya udah maju ke depan, dan ada kiper di belakang. Adam sudah tidak jadi kiper hari itu. Tuhan ingin kita mendekatkan diri, jangan kita yang justru melarikan diri dari Tuhan. Dekatkanlah dirimu pada Tuhan. Ayat Alkitab kan itu. Maka ia akan mendekat kepadamu. Kan ada itu. Jangan kita mengeraskan hati. Mazmur aja mengatakan, jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mazmur kemarin tuh, enakan lagunya. Itu, dekatkan diri pada Tuhan. Gimana mendekatkan diri pada Tuhan? Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa. Baca Alkitab nggak cuma baca, cekrek, beres, pulang. Enggak. Ketika kita baca kayak tadi, kenapa ya Paulus? Dia bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga terdapat Kristus Yesus. Nah, apa ya Tuhan ngomong gini? Atau misalnya ada yang bilang, jangan memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi. Misalnya begitu tuh. Nah, apa ya Tuhan ngomong itu? Karena apa? Bapak Ibu Saudari, Alkitab itu bukan letter luck. Alkitab itu apa? The way of life. Cara hidup, pengajaran yang memang harus kita olah, bukan diterima mentah-mentah. Kalau kita terima mentah-mentah, ngapain Tuhan ngasih kita akal budi? Ngapain kita kasih perasaan? Ngapain dikasih pikiran? Ya kita jadi kayak boneka tangan aja yang digerak-gerakin pakai ini. Tuhan memberikan kita akal budi untuk apa? Untuk menerima, untuk mengolah, untuk kembali memikirkan dan mendialogkan. Nah ini yang paling keren bahasanya. Mendialogkan, mempertemukan antara firman dengan keseharian. Saya tuh pengennya hidup tanpa godaan, tapi kenapa ketika saya berdoa justru godaan itu makin kuat? Lagu aja mengatakan, makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Ya nampak yang baik, tapi ketika makin tinggi kita naik, angin juga makin kenceng, udara makin tipis, pesawat makin gampang jatuh dari ketinggian paling tinggi. Kalau masih di 10.000 kaki masih cukup aman, lihat bawah, oh jatuh. Tapi kalau 20.000 kaki, udara tipis juga terbangnya setengah mati. Ingat Bapak Ibu Saudari, dekatkan diri pada Tuhan berarti apa? Jangan kita berhenti pada sekedar membaca teks dan kita jadikan itu sebagai senjata. No. Teks firman Tuhan itu harus kita kaji, kita olah, kita pikirkan, bahkan kita dialogkan dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa ya Tuhan ngomong gini? Baru kan Tuhan menuntun kita. Kenapa ya kita diminta untuk menaruh pikiran perasaan? Atau kenapa ya waktu itu Ayub berkata, ngomongnya Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Padahal itu susah loh ngomong gitu. Itu wujud kita mendialogkan iman kita. Benar-benar kita tidak sekedar kita hanya mengidentifikasi dan mengurangi ego pribadi, tapi juga apa? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari, setelah kita mendekatkan diri, setelah kita identifikasi dan juga mengurangi, maka cara yang paling ketiga yang juga harus kita lakukan apa? Lakukanlah firman Tuhan itu dengan tanpa jemu-jemu. Masalah banyak orang Kristen hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang tahu firman, tapi seperti orang Farisi akhirnya cuma tahu hanya untuk konsumsi logika, disuruh melakukan jeblok. Susah. Ya memang melakukan firman Tuhan semua. Yesus aja sampai berjuang harus disalib. Bisa kita yang belum disalib, belum diapa udah nyerah? Emang nggak gampang Bapak Ibu. Kenapa? Yang difirmankan oleh Tuhan itu adalah pola hidup kerajaan surga, sedangkan kita hidup di dunia. Itu bukan panggilan kita untuk memaklumi segalanya. Justru itu adalah panggilan kita untuk menjadi kuat, untuk merespon, menunjukkan bahwa kita itu beda. Kita anak-anak Allah. Di Alkitab kan dikatakan, kamu tidak berasal dari dunia ini. Kamu adalah anak-anak Allah. Ya sebagai anak-anak Allah, umat sayangan ya, kita harus hidup berbeda dong. Tidak seperti dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya engkau dapat membedakan manakah yang baik, yang merupakan ya
yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bukan. Jangan kita terlena. Jangan kita hanya sampai di kepala saja. Oh iya, tadi ayat hafalannya ini. Oh, Tuhan berfirman gini. Orang Farisi kita. Justru kita apa? Harus lebih. Karena apa? Karena kita itu sudah mendapatkan yang namanya kebenaran firman Tuhan dalam rupa Yesus Kristus. Tugas kita tidak hanya belajar, tapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tindakan kita itu mampu menolong kita kalau kita refleksikan ulang untuk mendewasakan kita, menurunkan ego pribadi, tidak memandang diri sebagai yang utama, tapi memandang Kristus sebagai yang utama yang harus diperjuangkan. Bagaimana kita berani untuk terus tidak lelah mendekatkan diri pada Tuhan di tengah segala goyangan kehidupan, dan juga menjadi yang terus menerus menjadi berkat lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara demikian, hidup kita tidak lagi diisi oleh perselisihan, tetapi kita akan diisi oleh sinergi yang semakin membuat kita kuat, semakin membuat kita sehat, dan juga membuat kita tidak pernah menyerah untuk menghadapi perubahan zaman yang Tuhan hadirkan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu Saudari, kita memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang hendak kita doakan pada kesempatan ini, gitu ya, sebagaimana yang tertulis ini di warta minggu kemarin. Dan tambahannya, Bapak Ibu Saudari, mungkin di sini ada tambahan, yaitu untuk mana nih kok hilang ya, ini ya, untuk Bapak Sugianto, tetangganya Pak Eko Nursatmo yang sedang sakit, juga untuk Mbak Adin yang di dalam masa pemulihan. Barangkali ada tambahan Bapak Ibu Saudari selain daripada yang tadi saya sebutkan dan juga yang tercantum di dalam warta jemaat kita ini. Ada tambahan, dipersilakan menuliskan di chat atau dibuka saja, dinyalakan saja mikrofonnya. Ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada tambahan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman-Mu di tengah minggu ini kami diingatkan untuk menjadi umat yang tidak mementingkan ego pribadi atau bahkan kemauan-kemauan pribadi kami, tapi benar-benar mementingkan sinergi, Bapak, mementingkan Engkau, utamakan kehendak-Mu saja sebagai yang utama. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong dan menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami untuk menjadi alat berkat-Mu saja di dalam kehidupan keseharian kami. Kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan, sebab tanpa Engkau kami tidak mungkin melakukannya. Kami pada saat ini juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah segala situasi dan kondisi yang terjadi, biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan pencerahan, bahkan Tuhan yang mengurapi para pemimpin kami agar mereka semua boleh bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Dan mampukan kami untuk boleh saling memberi diri, menjadi alat berkat-Mu ya Tuhan, membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa untuk GKI Cicurug ya Tuhan, khususnya untuk kegiatan selama masa Raya Paskah ini, di mana ada aksi puasa Paskah dan juga perayaan Paskah nantinya. Biarlah aksi puasa ini boleh kami kerjakan dengan penuh semangat dan sukacita ya Tuhan, bukan menjadi beban tetapi menjadi kesempatan untuk menata diri semakin berkenan di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Para aktivis dan karyawan kami, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai mereka semua. Kami juga teringat sanak saudara kami yang mungkin dalam kondisi sakit maupun di dalam masa pemulihan. Di antaranya Bapak Sugianto, tetangga dari Pak Eko, ayahanda dari Saudara Reksi, dan juga mertua dari Dr. Tio Malusi, untuk Mbak Adi dalam masa pemulihan, untuk
juga Bapak Laba Insugomo Situmorang dalam masa pemulihan, untuk Bapak Agus Irianto, Bapak Willy Hartono, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Tina, Ibu Ninik, mama dari Saudara Delpino, Ibu Imelda, Ibu Tukiem, Ibu Elsawati Purba, Saudari Evi Satriani, Ananda Giovanno Purba, juga rekan-rekan kami yang mungkin mengalami pergumulan dalam hal masa depan, dalam hal pendidikan, khususnya anak-anak kami yang sedang dalam masa ujian, juga untuk pergumulan-pergumulan pribadi yang lain ya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, biarlah Tuhan yang juga boleh hadir dalam hidup mereka, tindakan yang dilakukan biarlah semua mendatangkan kebaikan, dan keluarga yang mendampingi Tuhan kuatkan dan cukupkan. Biarlah kami juga Engkau pakai untuk menjaga setiap mereka. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita akan mengakhiri persekutuan kita di tengah minggu ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari PKJ 200. PKJ 200 berjudul Ku Diubahnya akan menjadi pujian penutup kita. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebelum ditutup mungkin ada pengumumankah dari Komisi Dewasa? Persilakan Pak David Sompotan dan juga jajaran. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Pendeta Samuel. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah ambil bagian dalam persekutuan tengah minggu di hari ini. Untuk pengumumannya yang pertama, bahwa pada besok hari tanggal 12, Komisi Dewasa kembali akan mengadakan latihan pujian. Waktunya pukul 18.00 di ruang Sanhedrin. Berikut tanggal 14 ada ibadah jalan salib di PIK 2. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan yang akan ikut, kami mohon kesediaannya jam 7 kurang 10 menit sudah berkumpul di parkiran, dan kita akan berangkat jam 7 tepat dari parkiran. Yang berikut tanggal 26 ada ibadah gabungan Cici Suci Penginjil yang bertempat di GKI Jana Jase dengan pelayan firman Pendeta Modi Tiko Pradana dari GKI Cibadak. Waktunya pukul 17.00. Itu saja Pak Pendeta untuk pengumuman dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David Sompotan. Mungkin sedikit tambahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Seperti biasa, aksi puasa kita masih berjalan begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa bagi yang belum ambil amplop, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia ya, jangan lupa diambil dan diisi karena nanti amplopnya dikumpulkan pada tanggal 5 April ya. Karena yang terkumpul kita akan gunakan dari kita untuk kita. Sekali lagi Bapak Ibu, dari kita untuk kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menjadi sebuah persekutuan yang sehat, kuat, dan juga inovatif dalam menghadapi tantangan zaman. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudari, bagian ini tolong disuarakan juga ke teman-temannya yang lain, ya, di sekitarnya, di kiri kanannya, gitu ya. Tolong disuarakan bagian ini, ya, aksi puasa Paskah kita, Bapak Ibu Saudari. Juga Bapak Ibu Saudari ada ini pembekalan anggota. Oke, guru sekolah minggu persiapan, jangan lupa tanggal-tanggal ini
mohon dicatat ya rekan-rekan guru sekolah minggu, baik untuk yang Immanuel PF Remaja, Daniel sampai dengan Musa ya, ini persiapan. Lalu juga untuk kita masih buka daftar baptis kudus anak Bapak Ibu Saudara-saudari sampai tanggal 29 Maret baru ditutup ya, dengan persyaratan seperti itu. Dan juga pembekalan orang tua baptis akan dilaksanakan di GKI Pengadilan atau GKI Bopeng itu pada tanggal 11 April. Jamnya seperti biasa kurang lebih start jam 9 ya. Ya, mungkin seperti biasa juga Bapak Ibu di 11 April itu gereja menyediakan transport bagi Bapak Ibu orang tua calon baptis yang sudah mendaftarkan diri tapi mungkin memiliki kesulitan untuk transportasi ke GKI Bogor Pengadilan. Pak, kenapa Bogor Pengadilan? Tempat pembekalannya sederhana Bapak Ibu. Di sana sumber dayanya ada. Karena pembekalan orang tua calon baptis itu akan dilayangkan oleh tidak hanya pendeta, tapi juga apa? Di sana ada psikolognya dan pembicaranya itu dosen ya Bapak Ibu. Kalau kita mengadakan sendiri rasanya berat dan juga nyari orangnya hararese begitu ya bahasa Prancisnya. Nah ini puji Tuhan GKI Pengadilan mau ketumpangan sama kita. Jadi kita bisa memanfaatkan ini dan kita akan disegarkan di sana. Apalagi para orang tua menghadapi bayi zaman now, anak-anak zaman now yang berbeda luar biasa dari mungkin 15, 10, 20 tahun yang lalu. Ya, di situ ada psikolog yang akan memaparkan tips dan trik yang berguna untuk kita semua dan juga pembekalan ini akan jadi sebuah pembekalan yang menolong kita khususnya para calon orang tua baptis untuk bisa mendapat cakrawala pengasuhan yang baru gitu ya, untuk menghadapi anak-anak yang juga generasinya baru ya. PMJ minggu ini mohon doanya Bapak Ibu Saudari mulai jam 11, lalu juga Bapak Ibu Saudari untuk informasi-informasi lainnya seperti yang pengajuan ibadah syukur, pengajuan atestasi masuk dan atestasi keluar, lalu permohonan peneguhan dan pemberkatan nikah gereja, termasuk juga korum cep yang terakhir tanggal 15 besok, terakhir jualan mereka, orang-orang yang dalam minggu ini berulang tahun, dan juga pokok-pokok doa syafaat dapat Bapak Ibu cek di warta jemaat kita yang tersedia secara cetak maupun yang dibagikan melalui link berikut ini dengan nanti tinggal kita bisa klik warta jemaat GKI Cicurug. Jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial YouTube GKI Cicurug, Facebook dan juga Instagram di mana informasi kegiatan kita semua ada di sana. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudari. Minggu depan kita akan bincang sersan di mana kita melanjutkan perjalanan kita. Kalau kemarin kita bicara tentang kitab Hagai, maka edisi bulan Maret ini kita akan bicara tentang kitab Zakaria. Siapakah dia? Nanti kita akan pelajari lebih dalam di minggu depan. Bincang sersan tanggal 18 pukul 7 seperti biasa. Ya, diagendakan, ditulis, jangan ketinggalan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam.